Halo guys, gimana nih kabarnya? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan nih tentunya. Kembali lagi nih dengan aku, sesuai dengan kata pepatah nih, tak kenal maka tak sayang. Jadi kita harus kenalan lagi. Namaku Maya Kalista Sani, biasa dipanggil Maya. Dan aku merupakan mahasiswa bimbingan dan konseling dari Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, kali ini aku akan ajak kalian buat bincang-bincang santai lagi nih mengenai permasalahan yang sering terjadi di kalangan anak muda. Kira-kira apa ya? Ada yang tahu nggak? Yap, betul banget. Judulnya yaitu Sering Overthinking, Pede aja kali. Ngomongin tentang overthinking, pastinya nggak akan jauh-jauh nih dari perasaan cemas yang dialami oleh seseorang. Rasa cemas setiap individu itu berbeda-beda, jadi ada yang memiliki karakteristik berupa rasa takut, keprihatinan terhadap masa depan, kekhawatiran yang berkepanjangan, sehingga menimbulkan rasa gugup yang biasanya itu akan mengganggu dan menghalangi seseorang untuk menjalankan kehidupan yang produktif. Kira-kira siapa nih di antara kalian yang sering overthinking sebelum tidur? Hayo ngaku. Para overthinker ini tuh biasanya akan berpikir secara berlebihan mengenai hal-hal yang belum tentu terjadi. Overthinking ini dapat melanda siapa saja. Dan berikut merupakan ciri-ciri seseorang yang diidentifikasi mengalami overthinking. Di antaranya, memiliki kekhawatiran yang berlebih terhadap suatu hal, terlalu larut dalam memikirkan masa lalu atau mengkhawatirkan masa depan. Lalu ada mudah merasa menyesal terhadap apa yang dilakukannya, sering mengkritik diri sendiri. Lalu ada memikirkan hal yang sama secara berulang-ulang. Dan overthinker ini tuh cenderung berfokus pada masalah dan tidak berusaha menemukan jalan keluar atau solusinya. Lalu ada mengalami kesulitan tidur karena terlalu memikirkan banyak hal, dan yang terakhir sulit untuk membuat suatu keputusan. Dari ciri-ciri tersebut, kira-kira mana nih yang menggambarkan kamu banget gitu? Oke, nah gejala overthinking ini tuh biasanya terjadi pada anak-anak usia remaja. Terutama remaja yang masih duduk di bangku sekolah atau SMA nih, karena pada masa ini kan remaja banyak yang mengalami permasalahan di ranah asmara, dan khususnya nih untuk anak-anak di bangku kelas 12 kan banyak yang lagi menuju untuk mencari universitas gitu ya, untuk kuliah. Banyak sekali pertanyaan yang akan muncul dan seringkali membuat kita overthinking. Seperti halnya, kira-kira aku bakal lolos di PTN A enggak ya? Dan skor ujianku memenuhi tidak ya? Nah, selain itu tuh ada juga pertanyaan-pertanyaan mengenai overthinking tentang diri kita nih. Kayak misalnya, mengapa aku tidak bahagia? Mengapa aku tidak cantik? Dan ini seringkali muncul nih di kalangan remaja gitu. Jadi kira-kira apa sih penyebabnya? Oke, jadi secara umum overthinking dapat dipicu oleh beberapa faktor, yaitu mengalami stres. Nah, stres yang dialami ini tuh juga biasanya akan memunculkan pikiran-pikiran yang negatif secara berlebihan. Yang kedua, tipe kepribadian. Pada tipe kepribadian tertentu, itu ada yang bersifat sangat sensitif, perfeksionis, dan tipe orang yang sangat pemikir, yang akan cenderung berpeluang mengalami overthinking. Dan yang ketiga, adanya perbedaan antara ekspektasi dengan realita. Nah, terkadang kita sering berekspektasi secara berlebihan dan tidak sesuai dengan realita yang diharapkan, maka akan menyebabkan terjadinya overthinking. Tapi tenang aja guys, dari beberapa penyebab di atas, ada yang bisa kita lakukan nih untuk menangani masalah overthinking dengan baik, yaitu dengan cara yang pertama bisa dengan berpikir positif.
Nah, dengan berpikir positif ini akan membantu kita dalam mencari solusi dari permasalahan yang kita punya dan akan meminimalisir kita untuk berpikir secara berlebihan. Yang kedua, mengalihkan perhatian. Nah, kita bisa mengurangi overthinking dengan hal-hal yang positif seperti melakukan hobi atau hal-hal yang mungkin kita sukai. Selanjutnya kita perlu melatih keterampilan interpersonal. Meningkatkan keterampilan interpersonal juga bisa menjadi cara menghilangkan kebiasaan overthinking yang kamu miliki nih guys. Dengan cara meningkatkan kesadaran diri, meningkatkan rasa percaya diri, dan melatih pengendalian diri. Oke, dan yang terakhir kita bisa melatih penerimaan diri dengan cara bersyukur. Oke guys, gitu dulu nih podcast dari aku. Terima kasih ya sudah mau mendengarkan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa bahagia and see you next podcast. Bye-bye.